Kesurupan lagi. Iya, bener. Belum masuk rumah sakit nggak? Tadi udah di UGD, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya kalau dia sakit kita masuk ke rumah sakit tuh kasihan loh. Yud. Nggak sakit? Tadi katanya itu sampai pucat Iya meriang-meriang. tadi kan. Terus kesurupan. Iya. Energinya kan ketarik jadi pas Jadi yang dibutuhin apa sekarang, ke rumah sakit atau manggil Ustaz? Aku tadi kan buka puasa. Tadi ngobrol sama aku gitaran berdua iya di makanya bawah. tadi orang lagi nggak kenapa-napa. Gak apa-apa. Cuma dia emang kayak demam. Malah menelak mari loh kan menelak waras aku bilang gitu. Terus mau dikerokin katanya sama Pak Isyal. Aku ambil buka puasa nanti aku goreng telur. Kok pikiranku gak enak. Mbak Lulu itu goreng telur kok tidur. Nah apa kok itu? Nah Mbak Lulu. Terus aku keluar itu keluar nanya Tisna. Loh Berti nanti Ber. Tis Berti kemana? Kejang-kejang mas. Tapi bisa jalan nggak? Aku bisa dibopong. Lewat. Dari Yudanya diri. Iya. Radio. Oh, radio. Dia bawa Ferdi. Nggak kuat katanya Pak, berapa orang gitu? Dicariin tempat lah biar lagi sini. Siapa yang makhluk halusnya? Iya. Itu aneh sih. Soalnya gua sama Hilman lagi duduknya di sini. Nah, ini keluar dulu. Emang iya. Oke, Pak Ustadz, kemarin kan sempat memang ada kegiatan rukyah di rumahnya kediaman Atta Halilintar. Iya. Oke, terus kemudian, nah baru-baru ini ada fenomena itu satpamnya diganggu oleh makhluk astral ya, akhirnya dibawa ke UGD sama mereka. Nah, lihat fenomena ini seperti apa Pak Ustadz? Iya. Waktu kami datang di Atta Halilintar itu memang rencananya sesuai instruksi dari pihak manajemen Atta itu kita untuk merukyah ya di awal itu kita ada kesepakatan untuk merukyah rumah Atta saja waktu itu ya. Cuma kita jelaskan bahwa merukyah rumah atau menetralisir rumah dari energi negatif atau gangguan-gangguan gaib itu tidak cukup hanya rumah saja, tapi kita perlu juga merukyah orang-orangnya yang ada di situ, siapapun yang tinggal di situ begitu. Maka di awal itu kita menetralisir rumah, merukyah rumah, kemudian di saat kita mau selesai, mau pamitan, tiba-tiba Bang Atta ini meminta untuk merukyah orang-orangnya gitu kan. Ya sudah, kita rukyah semuanya secara singkat. Ada beberapa yang nggak ikut waktu itu, di antaranya satpamnya. Satpamnya itu nggak ikut masuk. Ada juga beberapa orang yang awalnya tidak mau ikut, kemudian ikut. Nah, yang setahu saya itu yang nggak ikut tuh satpamnya. Saya sudah menjelaskan kepada Bang Atta dan semua yang ada di situ bahwa ketika rumah ini sudah dinetralisir, sudah dibaca-bacakan doa, ayat-ayat Quran, ya, ayat kursi, bahkan diazankan di setiap pintu-pintunya, di setiap kamar-kamarnya, bahkan di ruang tengah juga, maka biasanya nanti dan Bang Atta nggak usah kaget, saya bilang begitu sama beliau, kalau nanti ada orang yang datang ke rumah Atta Halilintar, Bang Atta, kemudian dia ada gangguan semacam di tubuhnya itu ada bawaan, mungkin jin leluhur atau mungkin membawa jin khodam ataupun dia sedang kena gangguan sihir, maka ketika masuk rumah ini dia akan berasa panas karena berbenturan dengan energi yang sudah kita bentengi di situ dengan energi negatif di tubuh orang yang datang tersebut begitu. Kemungkinan fenomena itu satpamnya ini karena dia tidak mengikuti rukyah bersama-sama di saat itu, kemungkinan dia berbenturan energi dengan pembentengan yang ada di situ. Kan kami berawal dari depan rumah ya, bersejajar dengan pos satpamnya itu. Nah, kemungkinan karena dia tidak mengikuti pembersihan, dia berbenturan dengan energi yang ada di rumah itu, lalu makhluk yang ada di dalamnya, jika memang dia ada jinnya, kepanasan sehingga terjadi
reaksi seperti mungkin pusing, mual, muntah, bahkan kesurupan. Ya, seperti itu fenomenanya. Iya, akhirnya memang dia mengakunya ada sesuatu di dalam tubuhnya. Dia bilang di TikToknya kan seperti itu, di Ya. videonya seperti itu kan. Ya, kalau memang betul ada kesurupan seperti itu dan mengaku dia ada di badan si satpam itu, ya kemungkinan betul terjadi reaksi vibrasi, ibaratnya gitu ya, vibrasi dari energi positif yang kita lantunkan di rumah itu dengan energi yang ada di tubuh si satpam itu. Terjadilah benturan energi, vibrasi, sampai mungkin pusing, mual, atau bahkan kesurupan ya, yang umumnya kami di lapangan seperti itu. Mas Sakti, berarti solusinya seperti apa dengan kayak gitu? Atau satpamnya harus melakukan rupiah di sendiri atau Iya. Mungkin keteledoran Ata juga tidak semuanya hadir di situ, tidak semuanya diajak. Mungkin satpamnya jaga depan mungkin ya saat itu. Dan kita juga tidak tahu kalau satpamnya ada bawaan seperti itu atau ada gangguan seperti itu, sehingga terjadi vibrasi dari pembentengan yang ada di rumah. Maka sebaiknya saran saya dirukyah lagi orang-orang yang bermasalah di situ, dirukyah. ya tadi sarannya harus dilakukan rupiah ulang ya, maksudnya orang-orang yang belum itu harus diadakan. Iya, saran saya gitu. Dan tidak harus juga dengan kami, bisa dengan perukyah-perukyah yang lainnya. Kalau memang dengan kami, ya kami akan tuntaskan secara intensif atau lanjutan penanganan, karena kami mengetahui akar-akar masalah yang ada di situ. Maksudnya gangguan-gangguan ya, yang asisten-asistennya waktu itu. Sehingga ini akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari Ata dan Aurel. Dan ini juga berdampak kepada yang lain-lainnya nanti begitu. Ya berarti harus secepatnya dilakukan itu ya, paling lambat waktunya berapa lama? Iya, kalau melihat kondisi seperti itu, harus segera ya, jangan sampai lebih dari 1 minggu, karena Bang Atta dan Aurel ini harus tegas kepada orang-orang terdekat di situ untuk mereka itu mau dibersihkan. Kalau seandainya mereka pernah diisi, maka mereka harus rela melepaskan isian itu. Kalau mereka dulunya pernah berhodam dengan jin, maka dia harus merelakan hodam itu keluar. Atau seandainya memang ada turunan dari nenek moyangnya dari bangsa jin yang masuk ke dalam cucu-cucunya, yang mungkin nenek moyangnya dulu ada bersekutu dengan jin, atau mungkin dulunya memelihara jin, baik muslim ataupun kafir, maka mereka harus diberi pengertian untuk dilepas ya, diputus perjanjian itu dan dibersihkan.